Tutorial taubat, kajian yang sudah lama ana mau buat, insyaallah membahas segala hal terkait taubat dengan cara yang mudah dipahami dan tidak sulit. Apa itu taubat? Bagaimana cara taubat? Apakah ada salat atau doa tertentu? Apakah setiap kali kita berdosa harus melaksanakan taubat? Dan apakah taubat itu khusus dosa besar saja atau dosa kecil juga termasuk? Apakah taubat itu 100% bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala terima taubat kita? Sekalian juga Al-Faqir Fuli ingin sampaikan ke jamaah tentang satu dosa yang hampir kita semua lakukan setiap hari secara tidak sadar, dan dosa ini sangat besar, bukan dosa kecil, dan membutuhkan kita untuk segera taubat. Semoga kajian hari ini bermanfaat insyaallah syabab. Taib syabab, alhamdulillah ana pas masih kecil saya diajarkan ilmu agama oleh orang tua saya, oleh syekh-syekh dan ulama, dan saya sangat bersyukur karena orang tua saya sudah sadar bahwa ilmu agama itu sangat penting buat anak kecil, yani tidak usaha nunggu sampai SMA atau misalnya kuliah untuk belajar ilmu agama. Umur 5 tahun aja sudah bisa diajarkan ilmu agama, dan pasti secara bertahap. Jadi pas suatu hari ana salat di masjid yang dekat rumah, di sana ana belajar ilmu agama dan hafal Quran dan semuanya. Di sana ada satu hal yang terjadi yang bikin saya sangat penasaran. Ada seorang pria yang hampir setiap hari salat di masjid, tetapi penampilannya tidak cocok dengan masjid. Bajunya aneh-aneh, apa di mukanya ada bekas luka di sini, dan badannya banyak tattoo. Tetapi pas dia salat ada satu hal menarik yang terjadi. Setiap kali imamnya baca ayat tentang taubat, tentang mengampuni dosa, beliau ini nangis terus. Ya Allah, suara nangis beliau sangat keras. Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innahu yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi syabab, ana penasaran kenapa beliau nangis dan kenapa ana tidak nangis. Ana pernah mengaji buku taubat dengan guru saya di sana, buku tentang taubat, buku tentang mengampuni dosa, tetapi ana tidak nangis. Guru saya sendiri tidak nangis. Apa yang bikin nangis di ayat ini? Apalagi beliau ini kelihatannya bukan yang agamis gitu. Ini cara mikir saya waktu itu, dan tentu ini cara yang sangat salah. Sampai saya berbicara dengan beliau dan bertanya-tanya, dan ternyata beliau yang pendidikannya tidak tinggi itu jauh lebih paham, jauh lebih mengerti konsep taubat daripada saya, daripada guru saya yang mengajarkan kitab taubat. Beliau ini yang bajunya mungkin tidak cocok dengan masjid, tidak pakai sorban, tidak pakai jubah misalnya. Beliau ini yang badannya penuh dengan tattoo jauh lebih menikmati salat daripada saya yang menuntut ilmu di sana setiap hari. Ya Allah, kita harus selalu sadar bahwa walaupun kita penuntut ilmu, ilmu kita masih terbatas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Masya Allah, ana belajar dari beliau banyak hal tentang taubat, dan ana bakal cerita ke jemaah apa yang ana belajar tentang taubat, apa yang bikin beliau menangis dan sangat menikmati salat. Taib syabab, suatu hari terjadi perang antara para muslimin dan para musyrikin, tentara Islam dan tentara kafir. Dan alhamdulillah para muslimin berhasil mengalahkan para musyrikin, dan tentara muslim berhasil juga menahan banyak orang dari tentara kafir. Dan sistemnya dulu seperti ini, jika ada yang tertahan, maka keluarganya datang ke Rasulullah menawarkan fidyah agar mereka bisa mengambil kerabatnya itu lagi, membawa kerabatnya lagi ke Makkah. Jadi pas Rasulullah duduk sama sahabatnya, tiba-tiba ada seorang ibu yang masuk ruangan yang ada tahanan perang itu. Beliau ini, seorang ibu itu khawatir, gelisah, takut. Sepertinya dia sedang mencari seseorang, sampai dia ketemu anaknya bersama tahanan perang. Dia langsung peluk anaknya dan menangis.
Dan dalam kesempatan ini Rasulullah, guru kita semua, manusia paling mulia, ingin mengajarkan para sahabat sesuatu. Jadi Rasulullah bertanya, kira-kira ibu yang tadi itu gelisah dan takut, tega nggak melemparkan anaknya ke dalam api? Jadi para sahabat menjawab, tidak mungkin dia melemparkan anaknya ke dalam api. Dia itu tadi gelisah dan khawatir mencari anaknya. Tidak mungkin melemparkan anaknya ke dalam api. Jadi Rasulullah bersabda, sesungguhnya rasa sayang Allah kepada hambanya melebihi rasa sayang ibu itu kepada anaknya. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi syabab, kabar baiknya, Allah sayang sama hambanya. Hamba yang muslim, hamba yang taat, dan hamba yang kafir juga. Karena yang muslim dan yang taat itu semuanya hamba Allah, dan Allah sayang sama hambanya. Allah sayang sama kita walaupun kita setiap hari berdosa di bumi Allah ini. Allah sayang sama kita syabab, memberi kita nikmat mata, tetapi kita setiap hari melihat hal-hal yang Allah haramkan pakai mata yang Allah anugerahkan kepada kita. Allah sayang sama kita syabab, memberi kita nikmat uang, tetapi kita setiap hari atau beberapa dari kita membeli barang yang Allah haramkan pakai uang itu. Allah sayang sama kita syabab, memberi kita nikmat lidah, tetapi sayangnya beberapa dari manusia, beberapa dari hamba Allah yang tinggal dan hidup di buminya berani mengucapkan kalimat kufur. Dan anehnya, mereka mengucapkan kalimat kufur itu pakai lidah yang Allah berikan kepada mereka. Masya Allah, Allah itu as-sabur, artinya yang maha sabar. Masya Allah, walaupun kita berdosa setiap hari, pakai nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah masih memberi kita kesempatan, memberi kita pintu keluar, memberi kita jalan keluar. Pintu ini namanya taubat. Dan kabar baiknya, pintu ini terbuka 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pintu ini terbuka selamanya syabab, kecuali dalam dua keadaan. Awas syabab, yang pertama matahari terbit dari barat, yang kedua phase terakhir dalam sakratul maut, jiwa sudah benar-benar sudah keluar. Phase terakhir dalam sakratul maut, al-ghargharah namanya. Masya Allah, subhanallah, Allah benar-benar sayang sama kita. Walaupun kita berdosa, Allah tetap kasih kita jalan keluar. Allah kasih kita hadiah, namanya taubat. Hadiah, wallahi ini hadiah. Allah kasih kita nikmat taubat itu sebelum kita meninggal, sebelum tidak ada kesempatan untuk taubat. Taubat itu ibarat Allah memanggil hambanya, wahai hambaku, cukupkan berdosa sampai sini. Semua benda, semua makhluk yang di bumi ini taat kepadaku. Kenapa hanya kamu yang tidak taat? Masya Allah. Dan kabar baiknya syabab, jika antum masih merasa menyesal atas perbuatanmu, masih merasa sedih atas dosamu, maka ini tanda yang sangat baik, karena ini artinya Allah sedang memanggil kamu. Ini tanda bahwa Allah masih mau antum kembali ke jalan yang benar. Kabar baik dan kabar menyenangkan, Allah sayang sama antum. Sekarang keputusan milik antum. Apakah antum mau menunjukkan atau mau membalas rasa sayang tersebut dengan taubat, dengan kembali ke jalan yang benar? Antum mau penuhi panggilan Allah atau tidak? Makanya insyaAllah Al-Faqir Fuli akan bantu menjelaskan apa itu taubat, bagaimana caranya taubat sesuai sunnah, dan apa dosa yang membutuhkan taubat. Taib syabab, pertanyaannya, siapa di antara kita ini yang butuh taubat? Dan sebenarnya kita semua butuh taubat, termasuk saya sendiri. Karena kita semua berdosa, dosa kecil ada dan dosa besar ada. Jika antum tidak merasa berdosa, jika antum tidak merasa bersalah, jika antum merasa semuanya baik-baik saja, maka syabab, saya dengan berat hati menyampaikan bahwa ini tanda yang sangat bahaya. Merasa semuanya baik-baik saja, merasa tidak bersalah, merasa tidak berdosa, ini tanda yang sangat-sangat bahaya syabab. Ayo kita baca ayat berikut bersama syabab, karena ayatnya menjelaskan persoalan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Ya Allah, wallahi setiap kali ana baca ayat ini, hati saya sangat takut. Katakanlah, apakah kami beritahu kalian tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya di kehidupan dunia ini.
sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Itu orang yang paling rugi di dunia ini, syabab. Makanya kita semua manusia yang berdosa, kita semua butuh taubat. Ayo kita rutinkan taubat. Misalnya setiap kali kita berdosa, setiap kali kita bersalah, kesalahan yang besar, dan misalnya bisa setiap minggu, setiap bulan, terserah, tetapi taubat harus dirutinkan. Taubat dan istighfar harus dikerjakan secara terus menerus, syabab, karena yang pasti kita semua berdosa secara tidak sadar. Dan Al-Faqir Fuli ingin sampaikan salah satu dosa yang kita semua laksanakan hampir setiap hari, dan kita semua kira kalau dosa ini dosa kecil, tetapi sebenarnya ini dosa yang sangat besar. Taib syabab, jadi pertanyaannya, siapa di antara kita yang membutuhkan taubat? Jawabannya kita semua. Taib, apa dosa yang harus taubat? Apakah dosa kecil atau dosa besar? Dan untuk menjawab pertanyaan ini ada kaidah yang sangat terkenal yang Al-Faqir Fuli mau sampaikan kepada teman-teman. La kabirata ma'al istighfar wa la saghirata ma'al israr. Tidak ada yang artinya dosa besar jika disertai dengan istighfar, mohon ampunan Allah. Dan dosa kecil tidak dapat dianggap dosa kecil jika dikerjakan secara terus menerus. Jadi kesimpulan kaidah ini syabab, la kabirata ma'al istighfar wa la saghirata ma'al israr, kesimpulannya dosa yang kecil bisa jadi dosa besar jika dikerjakan secara terus menerus, dan dosa yang besar bisa dianggap dosa kecil jika disertai dengan istighfar. Taib syabab, Al-Faqir Fuli kasih satu contoh biar lebih jelas, contoh yang terjadi setiap hari di dunia kita ini. Misalnya orang yang berzina, ini kan dosa besar, tetapi jika dia setelah berzina benar-benar menyesal, benar-benar sedih atas perbuatannya ini, sudah istighfar, sudah taubat sesuai sunnah, maka insyaAllah bisa tidak dianggap dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena la kabirata ma'al istighfar. Dosa besar itu tidak dianggap dosa besar jika disertai dengan istighfar. Sedangkan ada satu orang lagi yang bahasanya agak kotor, bahasanya tidak sopan, dia pakai kata-kata yang kasar. Ini kan dosa kecil, tetapi jika dia kerjakan secara terus-menerus tanpa istighfar, bisa dianggap dosa besar. Apalagi syabab, kalau dia meremehkan dosanya, maka bukan hanya dihitung dosa besar, tetapi bisa membawa dia ke neraka, na'udzubillah. Misalnya dia bilang kayak gini, aku hanya berkata kasar, aku hanya pakai kata-kata yang kotor. Lihat, ada orang yang berzina sana sini, ada orang yang memabuk sana sini, ada orang yang mencuri sana sini. Aku tidak seburuk itu, aku hanya berkata kasar. Ini sangat bahaya syabab, karena walaupun ini dosa kecil, tetapi satu, dikerjakan secara terus-menerus, dua, dia tidak menyesal dan tidak sedih atas perbuatannya. Taib syabab, taubat itu ada syarat taubat dan ada tata cara taubat. Syarat taubat itu sangat gampang syabab. Ada 4. Bismillah, ayo kita hafal bersama. Yang pertama adalah al-iqla', yaitu meninggalkan dosa. Misalnya rokok, tinggalkan rokok. Zina, jauhi zina. Minum khamar, jauhi khamar. Jauhi tempat-tempat yang ada khamarnya. Yang kedua adalah al-nadam, yaitu rasa menyesal. Jadi salah satu syarat taubat itu merasa menyesal dalam hati, benar-benar menyesal atas kesalahannya. Yang ketiga, al-azmu ala adamil audah, berniat bahwa saya tidak bakal mengulangi dosa tersebut lagi. Yang keempat, al-istihlal, dan ini jika dosa kita ini terhadap manusia. Misalnya kita curi uang dari teman kita, maka kita harus kembalikan uang ini biar syarat taubat kita sudah lengkap. Taib syabab, ayo kita lihat satu contoh biar lebih jelas. Ada orang A dan orang B. Orang A mencuri 1 juta dari si B itu. Bagaimana caranya orang A itu bertaubat? Yang pertama, tinggalkan kebiasaan mencuri jika sudah menjadi kebiasaan. Jadi berhenti mencuri. Yang kedua, merasa menyesal atas kesalahan, atas dosa mencuri itu. Yang ketiga, berniat untuk tidak mengulangi kesalahan ini. Yang keempat, kembalikan uang yang dia curi itu ke temannya.
Taib syabab, ada satu hal yang ana mau jelaskan karena sering disalahpahami. Tidak mungkin dan tidak masuk akal si A itu pergi ke si B dan bilang kayak gini, "Hey, kemarin aku curi kamu walaupun kita temanan. Kemarin aku curi kamu dan ini uangmu, aku mau kembalikan uang itu." Ini tidak mungkin, tidak boleh, tidak masuk akal, bahkan haram. Karena dalam Islam itu syabab, haram membongkar aib sendiri. Sebagaimana kita diharamkan untuk membongkar aib orang, juga haram membongkar aib sendiri. Tapi kita harus mencari cara yang lebih efektif untuk kembalikan uang tersebut. Misalnya nelpon si B itu, "Hey si B, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar? Ingat gak 7 tahun yang lalu aku pinjam 1 juta dari kamu? Masa tidak ingat? Tidak mungkin aku buang-buang duit gitu. Aku yakin aku sudah pinjam 1 juta dari kamu. Iya, ini aku mau kembalikan uangnya. Kamu ada di rumah? Oke, bentar lagi mau OTW ya." Ini cara yang sangat efektif syabab, dan bisa cari cara lain mungkin, tetapi pokoknya jangan membongkar aib sendiri. Taib syabab yang mulai merasa ngantuk, bismillah, cuci muka dulu. Menuntut ilmu itu sangat penting dan pahalanya insya Allah sangat besar. Alhamdulillah kita sudah pelajari bersama apa syarat taubat. Sekarang bagaimana tata cara taubat? Apakah ada salat tertentu? Apakah ada doa tertentu misalnya? Taib syabab, tata cara taubat. Yang pertama itu niat, dan niat itu tempatnya di hati, tidak usah diucapkan, tidak ada niat tertentu. Cukup antum sadar kalau antum ini lagi mau taubat, ini sudah dihitung niat. Yang kedua, wudu dengan sempurna. Yang ketiga, salat 2 rakaat. Salatnya biasa saja seperti salat sunnah, tidak ada surat tertentu yang harus dibaca misalnya. Yang keempat, istighfar dan bersedekah, karena sedekah itu penghapus dosa. Yang kelima, ada doa yang selalu Rasulullah bacakan pas taubat, tetapi ini sifatnya tidak wajib dalam proses taubat. Jadi boleh dihafal, boleh dibacakan, boleh tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma ighfir li dhanbi kullah, diqqahu wa jillah, wa awwalahu wa akhirah, wa alaniyatahu wa sirrah." Jadi syabab, alhamdulillah kita sudah pelajari syarat taubat, sudah tahu tata cara taubat. Sekarang Al-Faqir Fuli ingin sampaikan kepada jamaah apa tanda-tanda kalau taubat kita ini sudah diterima Allah Subhanahu wa taala. Taib syabab, tanda pertama adalah merasa menyesal. Benar-benar merasa menyesal. Bukan pura-pura menyesal. Bukan ya ayo taubat aja biar lebih aman. Tapi dalam hatinya tidak merasa menyesal. Jadi syarat pertama atau tanda pertama, benar-benar merasa menyesal. Tanda yang kedua, yaitu kondisi kita sebelum bertaubat beda dengan kondisi kita setelah bertaubat. Misalnya dulu kita terbiasa pergi ke tempat yang ada alkoholnya, sekarang tidak. Dulu terbiasa curi, sekarang tidak. Dulu terbiasa zina, sekarang tidak. Dan syabab, sebelum kajian ini selesai, Al-Faqir Fuli ingin sampaikan satu dosa yang sering dilakukan banyak orang dan dikira dosa kecil, tetapi dosa ini sebenarnya tidak kecil sama sekali. Dan saya sampaikan pesan ini kepada akhwat. Walaupun dosa ini sebenarnya dilakukan ikhwan dan akhwat, tetapi mungkin akhwat harus lebih berhati-hati gitu. Dosa tersebut adalah ghaibah, gosip, ngomongin orang. Misalnya ngomongin harta si A, ngomongin rumah si B, ngomongin suami si C, ngomongin kesalahan si D, ngomongin aib si G. Jadi syabab, dosa ini sudah sangat lumrah di kehidupan sehari-hari kita, walaupun dosa ini tidak kecil sama sekali. Karena syabab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah, la yulqi laha balan, yahwi biha fi jahannam." Dan sesungguhnya hamba mengucapkan suatu kata yang Allah murkahi dalam keadaan tidak terpikirkan oleh benaknya, tetapi ternyata karena kata tersebut Allah melemparkan dia ke neraka jahannam. Ya Allah syabab, satu kata bisa membawa kita ke neraka jahannam, dan satu kata lain insya Allah bisa membawa kita ke surga, yaitu kata baik, yaitu jujur, yaitu dakwah, yaitu kata yang menyenangkan hati seorang muslim. Semoga kita termasuk golongan orang yang ucapan sehari-harinya itu membawa mereka ke surga, bukan ke neraka. Amin ya Rabbil Alamin. Semoga kajian hari ini bermanfaat syabab. Dan seperti biasa banyak yang tanya, "Ustaz,
boleh nggak re-upload kajian Ustaz, boleh nggak upload lagi kajian-kajian itu ke YouTube atau ke sosmed yang lain. Dan seperti biasa saya sampaikan, sangat boleh ini kajian dakwah, semoga bermanfaat, semoga menjadi amal jariah buat antum. Yang penting pesan dari kajian ini tetap utuh, tidak dipotong-potong. Pesan ana disampaikan dengan utuh. Ini syaratnya syabab. Syukran syabab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.